Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mari kita lanjutkan masih membahas tentang bab sabar, ridho dan qanaah. Tetapi yang didahulukan di sini adalah ridho. Wa fi khabarin akhar, di dalam hadis yang lain, annahus bahwasanya Kangjeng Nabi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, hukama'u ulama'u kadu min fiqhim ayyakunu anbiya'a. Banyak ahli hikmah, banyak para ulama, kadu min fiqhim, ada dalam redaksi yang lain kadu min sidqihim, hampir saja ayyakunu anbiya'a, mereka menjadi nabi. Satu strip lagi, hampir saja kalau nabi itu sudah tidak ditutup oleh Kangjeng Nabi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Mungkin di antara para ahli hikmah, yaitu para wali maksudnya, di antara para ulama, orang yang penuh otaknya dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, hatinya penuh rasa khasyah kepada Allah, itu nyaris menjadi nabi. Min fiqhihim, karena kecerdasan mereka, karena kepintaran mereka. Min sidqihim, karena kejujuran mereka, kebenaran mereka, karena kesolehan mereka. Mereka hampir saja menjadi nabi. Kalau saja derajat nabi ini masih dibuka, ada di antara ahli hikmah, yaitu para wali, ada di antara para ulama, karena kecerdasannya hampir menjadi nabi. Beruntunglah kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil khabar, dalam hadis yang lain, qala bersabda junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil islami wa kana rizquhu kaffafan wa radiya bihi. Tuba, beruntunglah, berbahagialah, liman, bagi orang hudiya yang diberikan petunjuk lil Islam, untuk masuk Islam. Berbahagialah kita menjadi orang muslim yang alhamdulillah Islam kita, walaupun Islam turunan, tidak pernah mengucapkan syahadat, dituntun oleh seorang ustadz. Kita bersyahadat sejak kecil, dididik oleh ibu bapak kita. Alhamdulillah nenek moyang kita juga, buyut kita, bah buyut kita orang Islam. Alhamdulillah, itu adalah merupakan sebuah keberuntungan, kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Sering kalilah kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih Engkau ya Allah telah menunjukkan kami kepada agamamu yang lurus ini, yaitu agama Islam. Dan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, a'dhamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam. Nikmat yang paling sempurna, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yang paling mulia, manakala kita menghadap Allah dengan membawa iman dan Islam itu. Semoga iman dan Islam ini kita pelihara, kita jaga, kita sirami terus, kita tumbuhkan terus. Bagaimana caranya menyirami Islam? Bagaimana caranya menumbuhkan keimanan kita? Datangi tempat-tempat ilmu, datangi majlis-majlis ta'lim, datangi para kiai, para ajengan yang bersanad ilmunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mustad-mustad yang hanya berguru kepada Syekh Google dan bin YouTube saja. Bukan mustad-mustad baru yang hanya bisa baca terjemahannya saja. Tetapi berusaha kita dekat dengan para kiai, para ajengan, agar Islam kita, agar iman kita nantiasa terus tersirami air ilmu, tersirami oleh nasihat-nasihat yang baik, sehingga iman kita terus tumbuh di dalam hati kita. Wa tuba liman kana rizquhu kaffafan wa radiya bihi. Dan berbahagia juga orang yang punya rizkinya berkecukupan, diberikan oleh Allah rizki yang berkecukupan, punya gaji tetap, punya penghasilan tetap. Walaupun bukan seorang pegawai, bukan seorang PNS, tapi dia seorang pedagang yang sukses. Berbahagialah orang yang rizkinya dicukupkan oleh Allah dan tidak minta-minta kepada orang lain, tidak menjadi beban untuk sesamanya. Waradiyabihi, dan dia ridho terhadap apa yang Allah berikan dari rizkinya itu. Coba lihat,
mereka yang tidak punya pekerjaan. Ribuan bahkan jutaan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Kerawang saja saya sering menyaksikan, melihat tuna-tuna wisma yang tidak punya pekerjaan. Mereka minta-minta, baik secara langsung yang dengan kepura-puraannya, kemudian ataupun nyuruh orang lain, misalnya anak-anak, atau bahkan ada yang menitipkan atau menyewakan bayi untuk hanya dijadikan alat untuk meminta kepada orang lain. Beruntung kita tidak seperti mereka. Alhamdulillah, kita mah berkecukupan. Artinya untuk makan dan minum, bukan hanya untuk 1-2 bulan, mungkin 1-2 tahun. Alhamdulillah kita siap. Kemudian untuk menyekolahkan anak, mendidik anak ke pondok-pondok pesantren, memberangkatkan anak ke pesantren-pesantren, mengkuliahkan anak kita ke perguruan-perguruan tinggi dan universitas. Alhamdulillah diberi kemampuan. Dan waradhiyabihi, kita ridho. Ridho itu yang kemarin saya sampaikan, dia tidak pernah mengurusi orang lain. Ya, yang diberikan oleh Allah saja sudah ridho, dan tidak pernah memperhatikan orang lain yang hidupnya lebih sejahtera. Jadi berbahagialah, beruntunglah orang yang diberikan hidayah masuk Islam, dan orang yang diberikan rizki berkecukupan oleh Allah, dan kita ridho. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya minallahi bil qalil minar rizki radiyallahu ta'ala minhu bil qalili minal amali. Man, siapa orang radiya yang ridho, rela, tulus hatinya minallah, dari Allah, bil qalili, tulus, ridho, rela dengan yang sedikit, minar rizki, dari rizkinya. Siapa orang yang ridho diberikan rizki oleh Allah sedikit, ya alhamdulillah. Kalau orang lain mungkin sehari bisa jutaan, kita sehari hanya dikasih oleh Allah umpamanya 50.000, diberikan rizki cuma 50.000 oleh Allah. Sebagai pengusaha cilok umpamanya, ya, sebagai pengedar cilok, kita hanya punya untung 50.000. Tapi kita ridho dalam hati, tidak pernah gerundel, tidak pernah menyalahkan Allah, selalu husnudzon kepada Allah, dan tidak pernah berpaling dari Allah. Tetap berdoa, terus berikhtiar, berdoa dan memohon kepada Allah siang dan malam. Maka radhiyallahu ta'ala minhu bil qalili minal amal. Kalau kita punya amal sedikit, Allah juga akan ridho nanti. Untuk menembus surganya Allah kan harus banyak amal tuh. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau ingin mendapatkan kehidupan yang diridhoi, maksudnya di surga nanti, kan itu harus thaqulat mawazin. Artinya gudang amal kita ini harus berat. Timbangan amal kita harus banyak, harus berat. Nah, tetapi kalau orang yang di dunianya hatinya ridho dengan pemberian Allah yang sedikit kepadanya, jadi orang miskin tapi bersyukur. Kalau orang kaya bersyukur sih memang seharusnya. Tapi orang yang sederhana, di balik kesederhanaan ini nampak kemewahan hatinya. Senantiasa bersyukur. Orang yang ridho, yang rela hatinya diberikan kesederhanaan dalam hidup, urusan rezeki ya, urusan ma'isyah, nanti juga Allah akan ridho. Walaupun punya amal sedikit, tetap Allah masukkan ke surga. Kira-kira seperti itulah. Kalau mau masuk surga kan harus punya banyak amal tuh. Tetapi ada cara lain, punya amal sedikit tapi bisa mendapatkan ridho Allah, bisa masuk surganya Allah, gampang. Tapi kalau saya nggak sanggup ya, kalau kita mungkin nggak sanggup, yaitu hidup miskin tapi bersyukur. Kan susah itu. Miskin tapi bersyukur, Masya Allah, susah itu. Ini orang miskin, orang fakir, orang sederhana, tapi diberikan hati yang kaya oleh Allah. Senantiasa bersyukur, menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, orang seperti itu walaupun tidak amal, cuma sholat doang, sholat fardu aja, puasa juga semua puasa fardu aja, ya, apalagi berbagi dengan sesama walaupun dalam keadaan miskin, tapi tetap dia mampu. Kalau ke masjid
walaupun hanya 2.000 rupiah, hanya 5.000 perak, tapi tetap dia mampu sedekah jariah. Jadi kalau orang miskin yang bersyukur itu gak usah tahajud tiap malam, gak usah sholat duha tiap pagi, gak usah sholat rawatiban, gak usah yang banyak-banyak. Yang penting dia bersyukur dalam kemiskinannya, dia menerima, rela, ridho, tidak pernah gerundel dalam hatinya terhadap rizki yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit, maka dia masuk surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, tidak harus pakai amal yang banyak. Makanya orang miskin yang mampu jariah 2.000 perak, salut itu. Berarti itu 10% dari 20.000. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita pada hadis yang lain, idza ahabballahu ta'ala abdan ibtalahu, fa in sabara ijtabahu, fa in radiya istofahu. Nah, ini jadi catatan. Junjungan kita bersabda, idza ahabballahu ta'ala abdan, jika Allah mencintai seseorang, awas ini, jika Allah mencintai seseorang, ibtalahu, maka Allah berikan cobaan, Allah berikan ujian, Allah berikan tes. Fa in sabara ijtabahu, kalau sabar, berikan amul husni, wit boga dan tedigawe. Umpamanya ini ngajar santri, masyarakatnya nggak ngerti, nggak paham, nitipkan budak, nitipkan tejeng nitipkan tengah arti gitu. Nah, tapi sabar, dalam hatinya tetap sabar menerima ini adalah dari Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa kita tidak boleh mengira ketika kita diberikan keimanan oleh Allah dibiarkan. Jadi orang yang beriman, semakin derajat keimanannya tinggi, maka semakin tinggi pula lah cobaan yang Allah berikan kepadanya. Para nabi, para rasul itu orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang jauh lebih hebat daripada kita orang-orang biasa. Semakin tinggi sebuah pohon, itu akan semakin besar angin yang akan menerpanya. Jukut beda, aing mah jukut, angin lagi letik. Coba kalau pohon kelapa, coba kalau pohon cemara, wah, itu akan lebih besar lagi angin yang akan menerpanya. Kalau kita diuji sekarang misalnya dengan kepakiran, dulu ada nabi yang jauh lebih fakir dari kita, ya Nabi Isa alaihissalam. Itu afqarul anbiya, paling fakirnya para nabi. Nabi Isa itu jangankan harta, jangankan yang lain, rumah saja nggak punya beliau. Maka beliau itu Nabi Al-Masih, pengembara, ya, selalu berpindah dari satu kampung ke kampung lain terus. Demikian Nabi Isa itu, karena nggak punya rumah. Dan bahkan saking miskinnya Nabi Isa nggak punya istri sama sekali. Nabi Isa ini nggak sempat nikah, karena Nabi Isa ini nabi yang miskin. Nggak ada orang yang sanggup kalau kita menjalani hidup seperti Nabi Isa, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak mungkin kita sanggup ya. Kalau ada orang yang sakit, itu Nabi Ayub alaihissalam, Masya Allah, bukan hanya 1-2 hari, tapi puluhan tahun, sampai 40 tahun beliau berikan sakit oleh Allah. Sakitnya bukan sakit yang biasa-biasa, sakit yang membuat orang-orang lari dari beliau. Ada nabi yang diuji yang tidak enak, itu Nabi Ayub, antara lain Nabi Isa. Ada nabi yang diuji dengan kenikmatan, dengan jabatan tinggi sebagai raja. Nabi Yusuf misalnya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Beliau ini kan raja-raja semua itu, para penguasa semua. Jadi ujian itu bisa berbentuk sesuatu yang tidak enak, atau justru ujian itu, ya, tes itu bisa berupa sesuatu yang mengenakan. Sama, kita juga diuji dengan berbagai macam oleh Allah. Kalau ujiannya lulus, maka istofahu. Kalau dia ridho terhadap ujian itu, Allah akan memilihnya, mengistimewakannya sebagai hamba yang istimewa, dijadikan nabi, dijadikan rasul, dijadikan wali, dijadikan orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, kaum muqarrabin. Yaitu tadi, karena mereka sudah lulus ujiannya,
Kita baca dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani umpamanya, Sultanul Aulia. Beliau diuji dengan berbagai macam ujian oleh Allah, kefakiran, kemiskinan, sampai beliau juga tidak punya bapak, artinya sudah jadi yatim, dibiayai oleh ibunya, walaupun ibunya orang yang berkecukupan. Kemudian juga Syekh Abdul Qadir ini pernah beliau tidak tidur selama 40 tahun lamanya, sampai selama 20 tahun untuk menjaga beliau tetap sahur, tetap terjaga di malam hari. Beliau angkat kakinya sebelah, nah, sambil aurat itu, wiridan itu tiap malam, saking ingin tidak terganggunya dengan tidur, dengan kantuk, beliau angkatkan kakinya sebelah. Ya Allah, ya pantas kalau beliau jadi Sultanul Aulia, sultannya para wali. Demikian juga dengan para wali-wali yang lain, yang tentu cobaan dan ujiannya juga berbagai macam, berbagai bentuk, berbagai jenis. Ada yang dengan kefakiran, kemiskinan, ada justru dengan kekayaan dan jabatan, ya. Seperti para Khulafaur Rasyidin umpamanya, ya mereka itu kan auliaillah, para sahabat itu. Seperti misalnya Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia seorang khalifah, diyakini beliau orang soleh, beliau diyakini oleh semuanya beliau adalah wali min auliaillahi ta'ala. Seperti misalnya Harun ar-Rasyid, khalifah di Bani Abbasiyah, beliau seorang penguasa, juga pasti pastikan beliau seorang wali min auliaillah. Seperti Al-Maghfurlah Gus Dur, beliau seorang presiden, tapi saya yakin, saya ya terserah Anda yakin atau enggak, terserah. Saya yakin Gus Dur juga adalah seorang wali min auliaillahi ta'ala. Jadi cobaan Allah, ujian Allah kepada orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh dia itu berbagai macam. Ada yang dengan kefakiran, kemiskinan, ada yang dengan pangkat dan jabatan, ada yang dengan harta kekayaan. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumal qiyamah anbatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan." Nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan sayap li ta'ifatin untuk sekelompok min ummati, dari umatku. Jadi ada orang umatnya Kangjeng Nabi nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat, yang ditumbuhkan sayap di kedua lengannya itu, tangannya. Dengan sayapnya fayutiruna min kuburihim ilal jannan. Mereka terbang dari kubur masing-masing ilal jannan, ke surga-surga Allah, ke taman-taman surga, taman-taman indah yang ada dalam surganya Allah. Yasrahuna fiha, mereka mendatanginya, mereka istirahat, mereka menikmati, mereka pariwisata, piknik. Ya, di dalam taman-taman itu, wa tana'amuna fiha, mereka menikmati semua fasilitas yang ada dalam taman itu. Kaifa sya'u, apa yang mereka kehendaki pasti disediakan. Mau makanan enak sudah disiapkan, mau minuman segar sudah disiapkan, mau wanita cantik sudah disiapkan. Bahkan jumlahnya bukan hanya 1-2, tetapi puluhan. Bahkan pelayannya juga ratusan, bahkan ribuan. Fatakulu, lalu bertanya lahum kepada mereka, siapa malaikatu, malaikat, hal ra'aitumul hisab, kalian umatnya Kangjeng Nabi Muhammad, umatnya Muhammad, apakah yang terbang dari kubur masing-masing dengan sayap yang sudah disediakan oleh Allah, sehingga kalian berada di surga sekarang? Apakah kalian mengalami hisab? Dihisab nggak kalian? Kok ujug-ujug ada di surga saja ini? Fayaquluna ma ra'aina hisaban. Mereka berkata, ta'ifatun min ummati Muhammad ini, kami tidak mendapatkan hisab, kami tidak melihat ada hisaban, kami tidak pernah diperiksa. Langsung saja kami terbang ke sini, ke surga. Fatakulu, malaikat bertanya lagi lahum kepada mereka, hal juztumus sirata, apakah kalian juga lewat sirat yang terbentang dari mauqif sampai ke pintu surga, kemudian di bawahnya ada neraka jahanam? Fayaquluna ma ra'aina siraton.
Nah, kami juga nggak lihat sirot kok. Kami nggak pernah lewat apa itu sirot. Nggak ada sirot-sirotan. Fataqulahu, malaikat bertanya lagi kepada mereka, hal ra'aitum jahannam, apa kalian tadi melewat neraka jahanam, melihat ada neraka, ada api jahanam itu? Fayaquluna, mereka menjawab, ma ra'aina syai'an, pokoknya kami tidak lihat apa-apa. Kami tidak merasakan dihisab, kami tidak melewati sirot, kami tidak melihat neraka jahanam, gak sama sekali. Kami tidak lihat apa-apa. Kami langsung terbang menuju surga Allah. Kami sekarang berada menikmati semua fasilitas dalam surga ini. Fataqulul malaikah, malaikat bertanya lagi, min ummati man antum, sebetulnya anda ini dari umat siapa sih? Kalian ini kok bisa istimewa seperti ini? Siapa nih kalian ini sebenarnya ini? Penasaran kami ini, kata malaikat. Fayaquluna, mereka menjawab, min ummati Muhammadin, kami ini adalah umatnya, dari sebagian umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada umatnya Kangjeng Nabi yang istimewa seperti ini. Fataqulu, lalu malaikat bertanya lagi. Penasaran rupanya para malaikat ini. Nasyadnakumullah, ini ungkapan yang biasa disampaikan oleh orang Arab. Jadi kalau bahasa kita, kami bersumpah demi Allah. Nah, nasyadnakumullah, kami bersumpah atas nama Allah. Hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya, coba ceritakan kepada kami, apa amal apa yang kalian lakukan dulu waktu hidup di dunia. Fayaquluna, mereka menjawab, khaslatani, kami punya dua amal saja. Kanata fina fabalagna hadhil manzilah bifadli rahmatillahi ta'ala. Kami semua ini memiliki dua amal, dua keistimewaan, dua kebiasaan yang tidak dimiliki orang lain. Maka kami sampai fabalagna hadhil manzilah, kami pantas mendapatkan martabat ini, mendapatkan posisi seperti ini. Sampai kami mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, bifadli rahmatillah, tentu dengan fadl rahmatnya Allah. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amal kebaikan, bukan karena dia meninggalkan dosa, tetapi orang masuk surga bifadli rahmatillah, hanya karena fadl kasih sayang Allah. Sampai Kangjeng Nabi ditanya oleh para sahabat, termasuk anda ya Rasul, anda masuk surga juga, panjenengan masuk surga punten sarira lepet ka surga teh sami karena fadl rahmat Allah? Ya betul, termasuk saya juga masuk surga karena fadl rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para penduduk surga ini juga mengakui dua hal yang kami lakukan itu, yang kami miliki ini, sampai kami mendapatkan manzilah ini, mendapatkan tempat ini, posisi seperti ini, karena fadl dari rahmat Allah. Ya tentu dengan ikhtiar mereka, ya, bukan fadl rahmat Allah ini tidak akan datang kalau kita tidak mencarinya, kalau kita tidak ada ikhtiar. Fayaquluna, lalu para malaikat bertanya lagi, wa ma huma, coba ceritakan, kami masih penasaran. Amal apa? Dua amal apa yang menjadikan kalian mendapatkan keistimewaan dari Allah ini? Fayaquluna ta'ifatun min ummati Rasulillah, ini mereka menjawab, ahli surga yang spesial ini, mereka menjawab, kunna idza khalauna nastahyi, atau nastahi juga nggak apa-apa, an-nu'asyahu wa narba bil yasir mimma qassama lana. Amal kami cuma dua, Pak. Para malaikat, mohon maaf, kami tidak memiliki amal-amal yang spesial. Sebetulnya kami punya dua saja. Nah, tidak banyak-banyak kok. Idza kunna idza khalauna nastahi an-nu'asyahu. Kalau kami sedang sendirian, tidak ada orang lain, kami malu untuk bermaksiat kepada Allah. Kami tidak berani melakukan dosa apapun ketika kami sendirian.
ketika kami berkholwat, tidak ada orang lain, maksudnya bukan merasa sendiri, tidak dilihat oleh Allah. Justru dia ini sendirian dan tidak melakukan dosa karena merasa dilihat oleh Allah. Muraqabah, perasaan hatinya senantiasa dilihat oleh Allah, sehingga malu untuk melakukan dosa apapun. Ya Allah, ini yang menjadikan mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah, bahkan spesial, tidak dihisab, tidak ditimbang, tidak melewati sirat, langsung terbang menuju surga Allah dari kubur-kubur mereka. Karena mereka waktu hidup di dunia rasa malu ketika sendirian dan tidak berani melakukan dosa. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Gak ada orang kita malu kepada Allah, tidak berani melakukan dosa apapun. Ya, kalau ada orang sih pantas. Waduh, banyak orang nih malu nih, mau maksiat juga, mau dosa juga, takut ketahuan orang nih. Nah, itu sih wajar. Berarti malunya bukan karena Allah. Ini nggak ada siapa-siapa, nggak ada CCTV, nggak ada ajudan, nggak ada orang lihat bahwa dia bisa tanda tangan, dan karena tanda tangannya bisa mencairkan duit miliaran rupiah yang masuk ke rekeningnya, ke kantong bajunya, ke tas yang dibawanya. Bisa, sangat bisa. Tetapi dia malu kepada Allah. Waduh, kalau saya tanda tangan berarti ini jebol uang negara, uang rakyat yang dikumpulkan dari hasil pajak, dari retribusi dan lain-lain, yang dikumpulkan dari hasil usaha negara ini melalui BUMN-nya, melalui retribusi perpajakan. Saya malu kalau saya tanda tangan, saya gunakan uang rakyat untuk kepentingan saya pribadi. Saya nggak mau, saya nggak mau. Ya, orang seperti itu malu melakukan maksiat ketika dia sendirian, tanpa dilihat orang lain, tidak ada orang di sekelilingnya, maka nanti di akhirat mendapat spesial keistimewaan dari Allah. Dia bisa terbang langsung dari kuburnya menuju surga tanpa dihisab. Ya Allah, wa nardo bil yasiri mimma qassama lana. Karena gini, ada dalam Al-Quran, apa itu, surat Al-Ghasyiyah kalau nggak salah, bahwa orang-orang baik itu antara lain mendapatkan hisab yang mudah. Maka ketika mendengar ayat tersebut, para ulama menganjurkan berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisaban yang ringan sekali, yang sedikit. Tapi para ulama tafsir, ada sebagian mereka menafsirkan bahwa doa yang disampaikan, sebagian yang lain, para ulama menyebutkan bahwa doa yang disampaikan Allahumma hasibni hisaban yasira oleh para ulama itu hanya sekedar ikhtiar kita, agar jangan sampai kita memang mendapatkan hisaban nanti di akhirat. Sedangkan hisab di akhirat yang paling ringan itu, Masya Allah, bisa makan waktu ratusan tahun. Itu kalau yang ringan, yang nggak punya apa-apa waktu di dunianya. Ya kalau punya apa-apa seperti punya rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, jabatan tinggi, terus duitnya di berbagai rekening bank ada. Bukan hanya tabungan tapi deposito di mana-mana, di setiap bank ada. Nah, tentu hisabnya juga jauh lebih lama, lebih sulit daripada hisaban orang-orang biasa yang fakir, yang miskin. Ya Allah ya Rabb, ya mudah-mudahan saja. Maka ulama tersebut menitik beratkan bahwa kita harus mencapai derajat manzilah, posisi orang yang tidak mendapatkan hisab dari Allah. Caranya ya ini, menahan diri untuk bermaksiat ketika sedang khalwat. Susah itu. Tidak melakukan dosa ketika kita sedang sendirian. Wa nardo bil yasiri mimma qassama lana. Dan amalan kami yang kedua, kenapa kami mendapatkan
perlakuan yang spesial dari Allah. Wa nardo bil yasir, kami ridho terhadap yang sedikit. Ridho kepada sesuatu yang sedikit, mimma dari hal, dari perkara, dari sesuatu, kosama yang membagikan Allah lana buat kami. Kami ini kalau diberi apa saja oleh Allah, ya hati kami ridho, walaupun sedikit. Orang-orang mau punya mobil mewah, kami punya mobil sederhana, ya kami ridho saja. Orang-orang punya rumah megah, bahkan punya hanya satu, bukan satu tingkat, 2-3 tingkat rumahnya. Tapi kami dikasih Allah rumah kecil, sederhana, RSSSSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Kami ridho. Kami tidak pernah menyalahkan Allah. Walaupun kami ikhtiar siang dan malam, berusaha siang dan malam untuk memperbaiki taraf kehidupan kami, tetapi kami tetap ridho di dalam hati mendapatkan bagian dari Allah Ta'ala. Inilah dua hal yang menyebabkan kami mendapatkan keistimewaan. Kami tidak berani maksiat ketika berkhalwat, tidak melakukan dosa ketika sendirian, dan kami ridho, rela menerima apa yang Allah berikan kepada kami dari urusan materi, walaupun tentu yang diberikan itu sangat sedikit. Fataqulul malaikatu yahiqqu lana lakum hadza. Kalau demikian pantaslah kalian semua mendapatkan semua ini. Kalian bisa terbang langsung dari kubur kalian, masuk surga Allah tanpa dihisab, tanpa ditimbang di mizan, tanpa dikumpulkan di mahsyar, tanpa juga melewati sirat, langsung kalian terbang dari kubur menuju surganya Allah. Pantas kalau begitu. Kalian memang tidak pernah melakukan maksiat ketika berkhalwat. Kalian tidak pernah berdosa ketika sendirian. Tidak ada orang lain yang melihatnya, karena kalian merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah. Dan wa nardo bil yasir mimma qassama lana. Pantas saja kata malaikat, kalian itu diberikan keistimewaan seperti ini, kalian selalu ridho terhadap bagian yang sedikit yang Allah berikan kepada kalian. Sudah, nikmati saja. Nikmati fasilitas yang telah Tuhan berikan kepada kalian. Silakan. Congratulations. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun. Selamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral fuqara, u'tullaha ridha min qulubikum, tazfiru bisawabi faqrikum, wa illa pala. Jadi jangan punya anggapan, wah saya kalau begitu terlalu banyak, nggak mau terlalu banyak duit, nanti takut dihisabnya juga lama, saya pengen hidup fakir aja lah. Nah, ingat, hidup fakir itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa kalau kalau kalian semua ridho kepada Allah min qulubikum, dalam hati kalian menerima bahwa kefakiran ini datang dari Allah, sudah ditentukan di zaman azalinya. Wa illa fala, kalau nggak ada ridho dalam hati, dikasih fakir aral. Apa aral itu? Putus asa, malah menyalahkan Allah. Saya tahajud tiap malam, duha tiap pagi, minta rezeki kok nggak kaya-kaya ya. Sementara tetangga saya sholatnya aja belang bentong. Jangankan sholat malam, fardu aja kadang-kadang banyak kelewat. Puasa juga demikian, tapi kok hidupnya enak, gimana sih? Gak adil nih Allah. Nah, ini justru orang seperti ini, orang fakir seperti ini, nanti bukan masuk surga, malah masuk neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Jadi orang fakir itu pahalanya besar sekali nanti di akhirat, jika dia dalam hatinya ridho terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Kalau nggak ada ridho, ya fala. Wa illa fala. Kalau nggak demikian ya nggak bisa dong. Artinya fala tazfiru bisawabi faqrikum wa illa tu'tullaha ridha. Nah, fala tazfiru bisawabi faqrikum. Itu kalau diperjelas seperti itu. Kalau tidak, ya enggak. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang baik, maka belajarlah yang sungguh-sungguh. Kalau tidak, ya enggak. Maksudnya kalau tidak
belajar sungguh-sungguh, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Ini juga sama. Kalau kalian ingin mendapatkan bagian pahala yang besar atas kepakiran kalian waktu di dunia, maka hendaklah kalian tanamkan rasa ridho di dalam hati kalian semua. Ya kalau enggak ridho, di dalam hati kalian diberikan kepakiran, ya maka kalian tidak akan mendapatkan pahala dari kepakiran itu. Jadi intinya pahala itu diberikan oleh Allah kepada kita, baik kesugihan atau kekayaan, kelapangan hidup maupun kepakiran hidup, itu bisa diberikan pahalanya oleh Allah. Kalau lapang ya kita bersyukur, kalau fakir kita sabar. Jadi tidak semua orang fakir itu akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah kalau dalam hatinya tidak ridho. Wa fi akhbari Musa alaihissalam, di dalam kabar-kabar tentang Nabi Musa alaihissalam, anna Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa, qalu, mereka ngomong lahu kepada Nabi Musa, sal, wahai Nabi Musa, tolong mintakan kepada Tuhan Anda amron, perintah. Coba perintah apa yang akan diberikan oleh Tuhan Anda kepada kami, nanti kami akan menjalankannya. Yardo bihi anna, agar Tuhan kami ridho bihi kepada sesuatu itu, kepada perintah itu, anna dari kami. Faqala Musa alaihissalam, kangjeng Nabi Musa berdoa kepada Allah, ilahi wahai Tuhanku, qad sami'ta, engkau telah mendengar maqalu, apa yang mereka inginkan. Faqala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, qul, katakan oleh kamu lahum kepada Bani Israel, umat kamu itu, yardawna anni hatta ardo anhum. Gampang Musa, kalau ingin menjalankan perintahku dan agar aku ridho terhadap perintah itu, gampang. Udah bilangin saja kepada umatmu, yaitu Bani Israel, kalau kalian ridho kepadaku, maka aku juga akan ridho kepada kalian. Ya gampang saja sudah. Apakah mereka ridho aku sebagai Tuhan mereka? Kata Allah, kalau mereka ridho, ya sudah, aku juga ridho. Gak usah yang banyak-banyak. Ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Artinya orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhan tidak akan berat kepalanya untuk melakukan ruku dan sujud. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan tidak akan berat perutnya untuk menahan lapar, untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, dia tidak akan berat tangannya untuk berbagi dengan sesama. Itu namanya orang ridho kepada Allah. Kalau orang itu ridho kepada Allah sebagai Tuhan, maka kata Allah, aku juga ridho kepada mereka, dan aku akan memberikan pahala di sisiku berupa surga yang begitu penuh kenikmatan. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.